Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Dan saya berharap kita semua tetap sehat, tetap dalam kondisi yang baik. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu saya antarkan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami bersama-sama kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan saya ambilkan dari Ayub 1 ayat 8 sampai yang ke-12. Saya bacakan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan camarlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dari bacaan ini kita mendapati ini sejarah kisah dari awal hidup Ayub sebelum dia mengalami kondisi ujian hidup yang berat. Ya, sebelum hartanya habis, sebelum anak-anaknya mati semua. Ya, ternyata dengan hidup saleh, jujur dan takut akan Tuhan itu membuat Ayub ini menjadi orang yang sangat-sangat diberkati. Dan ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Sehingga iblis nggak bisa menjamah harta miliknya. Tidak bisa menjamah hidupnya. Nah itu yang luar biasa. Tetapi kalau kita perhatikan kisah berikutnya, Ayub ini akhirnya hartanya habis dan sebagainya. Dan seterusnya ya. Kenapa bisa? Ini berarti ada maksud Tuhan. Tuhan mengizinkan. Kalau tanpa seizin Tuhan nggak bisa. Jadi kalau orang yang hidup takut akan Tuhan, tanpa seizin Tuhan, hidupnya tidak akan bisa dijamah oleh kuasa kegelapan. Ada perlindungan yang dari Tuhan. Kalau orang sudah hidup saleh kayak Ayub, seperti Ayub ini, tetapi ternyata juga mengalami hal-hal yang berat. Wah, hidupku kok jadi seperti ini. Jangan takut, Tuhan pasti tolong. Kalau membaca kisah Ayub jangan berhenti sampai di sini ya, nanti dibaca sampai selesai. Kita akan mendapati satu kisah yang luar biasa. Ayub ini ternyata dipulihkan kehidupannya dengan dahsyat. Jemaat dikasih Tuhan, dari apa yang kita baca kita mendapati beberapa catatan penting ya. Dalam takut akan Tuhan, yang pertama ada perlindungan Tuhan ya atas hidupnya, atas hidup orang-orang yang takut akan Tuhan dan segala harta yang dimilikinya ya. Katakan tadi bahwa Tuhan memagari sekeliling dia dan rumah serta harta miliknya. Luar biasa sekali. Jadi ada perlindungan yang dari Tuhan ya, sehingga orang jadi aman ya, nggak takut. Perhatikan juga Amsal pasal 14 ayat 26-27. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut, kuasa maut, segala yang dari si jahat itu akan jauh ya dari kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan membawa damai dan ketenteraman. Ya tadi kita sudah baca juga ya di ayat yang ke-26 dari Amsal 14, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman besar. Bahkan ada perlindungan ya, ada ketenteraman besar, ada damai sejahtera Tuhan. Ini luar biasa sekali. Dengan hidup takut akan Tuhan akan ada damai sejahtera. Yang berikutnya, dengan hidup takut akan Tuhan, perhatikan mata Tuhan akan tertuju kepadanya. Jadi Tuhan sampai membanggakan Ayub di hadapan iblis ini. Ya, iblisnya kurang ajar sekali. Ya. Sampai Tuhan saja ini loh, lihat nih, Ayub ini luar biasa. Jadi artinya apa yang dikerjakan Ayub itu diperhatikan Tuhan. Ya, coba lihat di dalam Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Luar biasa sekali ya. Terus berikutnya, dalam takut akan Tuhan, hidupnya diberkati dan tidak berkekurangan. Kita bisa lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 10.
takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Dikatakan tidak kekurangan. Dalam situasi apapun, orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan. Sekalipun mungkin seperti saat ini, di situasi wabah corona yang masih begitu mewabah di negeri ini ya, saya percaya dengan hidup takut akan Tuhan, saudara tidak akan berkekurangan. Tuhan bisa memberkati dengan cara-cara yang kita nggak pernah pikirkan. Ya, beberapa hari yang lalu kita sempat sharingkan juga bagaimana Elia dipelihara Tuhan melalui burung gagak. Ya, luar biasa kan? Ya, jadi tidak berkekurangan, pasti dicukupi oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Ya, terus berikutnya dalam takut akan Tuhan akan ada umur yang panjang. Saudara bisa lihat di dalam Amsal 10 ayat yang ke-27 dikatakan. Amsal 10 ayat yang ke-27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Loh, takut akan Tuhan, umurnya diperpanjang, diberikan umur panjang. Ini janji firman Tuhan. Terus di dalam takut akan Tuhan, jalan orang itu akan dipimpin. Ya, jadi Tuhan akan menunjukkan jalan kepada orang itu. Nah, perhatikan di dalam kitab Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kadang kita mengalami dilema. Kita nggak tahu mesti ke kanan atau ke kiri. Atau lurus. Ya, kita nggak tahu mesti kemana. Tetapi firman Tuhan berkata, ya, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan mana yang harus dipilihnya. Saat saudara dilema, mengalami bingungan. Aku harus kemana? Aku harus bagaimana? Saudara, datang kepada Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan, Tuhan sendiri akan tunjukkan jalan yang harus dipilih. Ya, berikutnya, dalam takut akan Tuhan, itu ada hikmat dan pengetahuan. Saudara bisa lihat di Amsal 1 ayat 7, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan juga Amsal 9 ayat 10, ya, permulaan dari hikmat ialah takut akan Tuhan. Jadi ini luar biasa sekali, takut akan Tuhan, bukan ketakutan, saudara. Beda, takut akan Tuhan ini punya pengertian bahwa orang itu hormat, orang itu tunduk, orang itu menghormati, menghargai, dan dengan segan gitu ya, pengertian yang lain. Jadi bukan ketakutan, ya, sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ya, Allah tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan ketertiban, kasih dan roh yang mendatangkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi bukan mendatangkan ketakutan, bukan takut gemetar seperti melihat hantu, bukan. Tetapi takut akan Tuhan, berarti kita mengikuti perintah Tuhan, menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Ya, takut akan Tuhan berarti kita mendengarkan Tuhan dan mengikuti apa yang Dia mau. Amin. Semuanya dikasih Tuhan, saya berharap kita semua bisa menangkap ini semua dan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus yang tolong kami supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkat menyertai kami Tuhan hari ini, jaga lindungi kami semua dengan darah Yesus Kristus. Kami aman dan dari segala mara bahaya dan celaka, dari virus corona dan segala penyakit, dan penuh damai sejahtera, hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari tetap semangat dan berpengharapan dan hiduplah takut akan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.